Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurhuda. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Alfiana Endah Wijayaning Tias, yang kedua Farah Nur Azizah, yang ketiga Adam Restu, yang keempat Alif Bintang, yang kelima Intan Nur Fitrianingsih, yang keenam saya Latifah Nurul Huda. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sejarah tentang Al-Quran. Nah, apa sih sejarah tentang Al-Quran itu? Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, hingga wafat pada tahun 632 Masehi. Untuk umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda dari kenabiannya, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki tanggung jawab menuliskan kepada wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Quran ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat-sahabat lainnya. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Saat melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar Barat mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Seseorang yang menghafal isi Al-Quran juga disebut Al-Hafiz. Beberapa umat muslim membacakan Al-Quran dengan bernada dan peraturan yang disebut dengan tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat muslim melengkapi hafalan dan membaca Al-Quran mereka setelah melaksanakan sholat tarawih. Untuk memahami makna dari Al-Quran, umat muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bentuk kata benda infinitif atau masdar dari kata qara'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qara'a yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan jika berasal dari kata qara'a yang bermakna mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan, karena Al-Quran itu berisi kumpulan-kumpulan kisah-kisah dan hukum. Al-Quran juga menjelaskan bahwa kitab ini adalah sebuah pembeda atau Al-Furqan, dan buku ibu atau Umul Al-Kitab atau petunjuk yang disebut Huda, kebijaksanaan, hikmah, pengingat, zikir, dan wahyu, yaitu tanzil, sesuatu yang diturunkan, menandakan sebuah objek yang diturunkan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Istilah lainnya yakni Alkitab atau buku, yang juga digunakan dalam bahasa Arab untuk skriptur lain seperti Taurat dan Injil. Kata sifat Al-Quran memiliki transliterasi yang beragam, termasuk Quranik, dan Quranik, atau dikapasitasasikan menjadi Quranik. Istilah lainnya dari Al-Quran adalah mushaf atau karya tulisan. Konsep pemakaian kata-kata tersebut dapat juga dijumpai pada salah satu surah Al-Quran sendiri, yakni pada surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an wa fa'idza qara'nahu fattabi'
Quran. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Al-Quran juga adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Allah telah berfirman tentang berbagai definisi Al-Quran, serta terdapat penegasan bahwa tiada yang mengingkari Al-Quran selain golongan yang celaka. Mayoritas ahli tafsir sepakat bahwa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Walaupun hal demikian tidak tertulis secara langsung di dalam Al-Quran, para ahli tafsir memiliki definisi tersendiri tentang Al-Quran. Semisal dari Dr. Subhi Soleh yang mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah. Adapun dari Muhammad Ali Ash-Shabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah yang ditutup dengan surah An-Nas. Dengan definisi tersebut, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Quran, tetapi dinamakan sebagai hadis qudsi. Al-Quran juga tidak turun secara serta-merta atau sekaligus dalam satu waktu, melainkan berangsur-angsur supaya menangguhkan diri Rasulullah SAW. Menurut sebagian ulama, ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 2 hari. Dan ada pula sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa Al-Quran diwahyukan secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun, dimulai pada 22 Desember 603 Masehi. Para ulama membagi masa turunnya ini dibagi menjadi dua periode Mekah dan 2 periode Madinah, yang membentuk penggolongan surat Makkiyah dan Madaniyah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah SAW, dan surah-surah yang diturunkan pada waktu itu tergolong surat Makkiyah. Sementara periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, dan surah yang turun pada kurun waktu itu disebut surat Madaniyah. Ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang maupun sebab suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan sebagai asbabul nuzul Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.